Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farouk Sanif dari Madali. Saya adalah pembicara satu dari tim pemerintah penutup. Saya akan menyampaikan pidato saya terkait respon dari argumentasi yang telah disampaikan oleh tim oposisi. Saya memiliki dan saya setelah menulis beberapa poin yang telah saya rangkum dan juga akan saya sampaikan. Poin yang pertama adalah apabila tim oposisi mempermasalahkan tentang menurunnya minat masyarakat terhadap prodi yang tidak melahirkan tenaga kerja yang banyak, sepertinya kurang relevan. Karena kita mahasiswa memilih prodi sesuai dengan apa yang kita mampu. Dan pihak universitas juga tidak akan asal comot dalam memilih mahasiswa. Apabila batas dari penerimaan mahasiswa juga sudah melebihi batas, tentu akan ada mobilitas mahasiswa dari prodi A ke prodi B. Sehingga tidak akan ada penurunan SDM dari berbagai prodi yang lain. Poin yang kedua adalah kita sebagai pemerintah dan saya juga pasti yakin dan harus memiliki pandangan yang ke depan. Tentunya visioner. Tidak dapat disalahkan pula apabila prodi yang memiliki peminat yang banyak, karena secara umum prodi yang banyak diminati tentu mudah ditarik menjadi anggota-anggota di lapangan kerja, dan itu akan semakin menambah persiapan tenaga kerja. Saya berikan contoh, misalkan pada menghadapi era digital pada kali ini, dan pastinya pada era ini akan terus berkembang dan juga kita membutuhkan SDM yang bersangkutan dengan era-era ini. Misalnya pada saat ini era digital, tentu akan berkembangnya informasi, lalu lalu bagaimana cara kita berkomunikasi satu sama yang lain. Tentunya kita akan membutuhkan salah satu bentuk lulusan dan juga tenaga kerja yang berpotensi agar kita bisa menciptakan SDM yang memadai, yaitu salah satunya sistem informatika. Tentu sarpras dari atau program studi sistem informatika membutuhkan subsidi yang lebih banyak daripada program studi yang lain. Bisa saya sebutkan seperti membutuhkan komputer, perangkat lunak, perangkat keras, dan juga yang lain-lain. Lalu poin yang ketiga adalah jumlah subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu sudah dipertimbangkan dan juga sudah disesuaikan dengan masing-masing prodi yang akan diberikan subsidinya dari pemerintah. Lalu poin yang keempat, memaksimalkan subsidi yang sudah diberikan oleh pemerintah itu bukanlah hak dari kita yang telah memberikan subsidi kepada mereka-mereka yang memiliki program studi yang menciptakan keterserapan tenaga kerja yang tinggi. Itu adalah hak prerogatif dari universitas itu sendiri. Jadi kita tidak bisa ikut campur. Lalu poin yang terakhir, dengan pemberian jumlah subsidi yang berlebih atau tidak sesuai dengan kebutuhan masing-masing, prodi akan menyebabkan pemberlakuan subsidi ke arah yang kurang diperlukan. Saya bisa berikan contoh, misalnya adalah peningkatan power tend to corrupt. Mungkin mohon maaf, jadi bisa saya simpulkan bahwa saya setuju kepada pemberian subsidi kepada program studi di universitas negeri yang melahirkan keterserapan tenaga kerja yang tinggi. Karena kami yakin dan kami juga percaya bahwa pemerintah itu telah bijak dan telah mengeluarkan segala macam bentuk tenaga dan juga akal pikirannya dan juga kebijaksanaannya dalam menentukan siapa saja yang akan dia kasih dan siapa saja yang dia tidak akan kasih. Tentunya kami semua tahu bahwa pemerintah juga bijaksana dalam pemberian subsidi itu sendiri. Terima kasih. Saya dari pembicara 1, selanjutnya saya akan dilanjutkan oleh pembicara 2.
Baik, saya pembicara kedua dari tim pemerintah penutup. Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Akan disubsidinya secara profesional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Kami sebagai tim penutup pemerintah akan menawarkan beberapa opsi yang kami usulkan. Jadi yang pertama adalah pemberian subsidi secara proporsional akan memotivasi kampus untuk menggeser atau melakukan perubahan paradigma pendidikan lama atau tradisional yang hanya just for transfer of knowledge, yang dengan yang akhirnya akan menjadi paradigma empowering of people yang memberdayakan lulusan yang memiliki efek domino pada pemberdayaan masyarakat. Poin yang kedua yang kami angkat adalah hal tersebut atau pemberian subsidi secara proporsional akan mendorong kampus menjadi lebih masif untuk meningkatkan mutu lulusan. Mengapa? Karena dengan adanya begitu, kampus akan semakin sadar, akan menyadarkan agar terus menjaga reputasi lulusannya sebagai produk jasa pendidikan yang memiliki daya saing atau memiliki competitiveness. Yang ketiga adalah orientasi life skill menjadi penting dalam membangun orientasi pendidikan bagi lulusan agar siap dan terserap tenaga kerja. Kemudian, subsidi profesional akan menjadi apresiasi bagi kampus dalam menjawab tantangan masa depan tentang pengangguran terdidik yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini membutuhkan peran kampus dalam membekali para lulusan agar siap dan terserap dunia kerja dan berorientasi pada life skill dengan baik. Poin yang keempat, yakni subsidi proporsional akan menjadi sebuah stimulasi bagi kampus yang terus berupaya dalam mengaktualisasikan konsep link and match bagi lulusannya agar tidak menjadi beban negara sebagai seorang pengangguran. Kemudian data BPS mengatakan jumlah angkatan kerja atau economically active population pada Februari 2019 adalah sebanyak 130 juta sekian. Yang mana data ini naik dari yang pada Februari tahun 2019 naik sejumlah 1,73% atau senilai 1,73 juta orang. Nah, kemudian hal ini harus menjadi lampu kuning bagi semua komponen bangsa agar meningkatkan angkatan kerja tersebut supaya tidak berubah menjadi angkatan pengangguran yang bisa berimplikasi pada naiknya angka kemiskinan di negara tersebut. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.